to the back like hey, bust that on the beat, bro. Halo semuanya, welcome to Kopi Kebangsaan, podcast yang ngobrol kebangsaan tapi vibes kayak nongkrong sore. Betul sih, ngopi dulu biar fokus. Karena kalau bahas negara tanpa kopi, ada yang kurang sih menurutku. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas kerjasama Indonesia sama beberapa negara nih. Tapi versi santainya, no bahasa ribet dan no pusing tujuh keliling ya. Langsung saja nih ya, Din. Kita kenalin ke narasumber kita. Halo semuanya. Hai. Oke, kita mulai dari yang sering banget muncul di FYP nih ya, Cina nih. Gimana Alfa menurut kamu? Menurut saya ya, Cina itu terkenal dengan investasinya yang besar, terutama kereta cepat dan juga pembangunannya yang sangat cepat. Ya cepet sih, tapi netizen juga langsung mikir utangnya aman gak ya? Positifnya jelas, apalagi kayak pembangunan jalan. Tapi negatifnya ya, Indonesia juga harus hati-hati biar nggak ketergantungan gitu. Intinya kerjasama boleh, tapi kita masa mau sih jadi penonton doang di negara sendiri. Paling nggak kita harus ikut campur lah, biar kita bisa naik juga kan SDM kita. Betul gak sih? Betul. Bener. Oke, lanjut ke Korea Selatan nih. Gimana Vina menurut kamu? Kalau menurut aku sih, Korea Selatan itu selain K-pop dan drama, mereka itu kuat di teknologi dan industri gitu. Nah, bener banget Vina. Banyak kerjasama di bidang otomotif sama baterai kendaraan listrik. Ini lagi relevan banget sekarang. Tapi jangan cuma bangga sama produknya. SDM Indonesia juga harus dilibatkan, bukan jadi pasar aja. Setuju sih, jangan cuma bisa nyanyi lagu K-pop. Teknologinya gak diikuti. Terus ya, bahaya. Kita yang ngikutin K-pop Banyak enggak banget. sih? Relate banget sama agensi jadi. Bener, ya. kan lagi viralnya gitu ya. Iya. Oke, lanjut dulu. Gimana nih kalau Saudi Arabia, Isa? Biasanya kan kalau ke Arab Saudi orang tuh mikirnya cuma umroh atau haji aja gitu ya. Iya. Tapi kerjasamanya itu juga banyak di energi dan bidang kerja gitu loh. TKI itu ya? Nah iya itu maksudnya. Benar-benar. Peluang kerjanya sih besar, cuman kita ya harus hati-hatilah yang TKI di sana. Iya sih. Jaga. Apalagi sekarang, isu pekerja lagi sering dibahas, apalagi warganya. Intinya kerjasama itu boleh, tapi bukan hanya negara saja dong yang diuntungin, tapi rakyatnya juga harus merasa aman. Jadi kalau kita kerja di Arab Saudi, kita juga harus mikirin rakyat juga dong. Iya. Rakyat di sana gimana kondisinya, kita kan juga nggak tahu. Betul. Sekarang ke Jerman, Syahila, menurut kamu gimana? Nah, Jerman itu unggul di pendidikan, teknologi, dan pelatihan kerja. Dan juga banyak program vokasi yang membantu buat meningkatin skillnya gitu loh. Mereka serius sih soal lingkungan, apalagi yang lagi hits sekarang green energy itu. Iya, green energy itu ya? Iya. Oke, kalian pernah berpikir nggak kalau presiden kita ada loh yang ikut, yang pernah belajar sampai ke Jerman? Siapa tuh Bang? Yaitu B.J. Habibie. Oh iya. Gak kepikiran sih, tapi bener gak? Bener banget. Oh iya. Standarnya tinggi itu loh. Indonesia harus siap mengikuti kualitas sumber daya manusia itu biar nggak kalah saing gitu loh. Iya sih. Nah, betul. tapi itu justru tantangannya. Kalau bisa ngikutin, kan manfaatnya bisa jangka panjang. Menurut kalian lebih untung kerjasama sama negara kuat atau yang setara? Negara kuat lah, teknologinya dapat. Tapi kalau terlalu tergantung bisa bahaya juga loh. Stop. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling adil dan cocok untuk Indonesia untuk di bidang kerjasama ini. Nah, intinya itu kerjasama Indonesia sama Cina, Korea, Arab, atau Jerman itu semuanya punya peluang besar, tapi juga jangan lupa sama resikonya. Kalau dikelola dengan baik, nanti pembangunan dan SDM kita juga ikut naik.
Tapi kalau asal bisa jadi beban negara juga di masa depan. Sarannya menurutku sih jangan cuma bergantung pada satu negara. Kita harus bisa ningkatin SDM warga-warga kita biar kita bisa bersaing juga di kancah internasional maupun nasional. Tujuan kerjasama itu bukan alat, bukan tujuan akhir, tapi kerjasama itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Nah, seperti itu sih. Obrolan kali ini singkat tapi padat. Kopi hampir habis, insight-nya tapi dapat juga. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa masuk ya, dan kita bisa juga mendapat banyak wawasan sih, dan ilmunya yang tadi kita pahami dapat kita serap dengan baik. Oke, udah di penghujung waktu nih. Jadi kita bakal lanjut di episode selanjutnya. Jadi kalau sekarang kita udah dulu. Aku Dinda Dan aku Mirsya. Ingat, ngopi santai tapi mikir masa depan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di Kopi Kebangsaan. dadah.